Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Pada kesempatan sebelumnya kita telah mempelajari fi'il madi. Ya. Fi'il madi dan fi'il mudhari serta fi'il amr. Ya. Kemudian sekarang kita mempelajari yaitu tentang i'rabul af'al. Jadi i'rabul af'al. Jadi kata kerja yang mu'rab. Kata kerja itu kalau dilihat di sini, kata kerja itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kalau kita lihat di sini, jadi di sini al-fi'lu, kata kerja, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang dimaksud dengan mu'rab, maaf Ustadz terlambat. oh iya, enggak apa-apa Bu. Ya. Ini halaman berapa ya Ustadz, lupa? Halaman 22 Mbak, kalau di buku kita Mbak. 22. Oke. Ya. Yang dimaksud dengan mu'rab, ini definisinya, al-mu'rabu huwa ma taghayyara akhiruhu bisababi dukhulil amil. Disebut dengan mu'rab adalah yang mengalami perubahan akhir katanya disebabkan masuknya amil. Masuknya amil. Artinya masuknya faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tersebut. Di situ amilnya ini ada, bisa ini, bisa lam, itu amilnya. Sehingga contoh di sini mithlu yaktubu. Yaktubu maknanya sedang menulis. Ya. Lan yaktuba. Nah, kemasukan lan, harokat akhirnya menjadi fathah. Kemudian ini ada lamnya, harokat akhirnya menjadi sukun. Jadi ini yang amilnya, yang menyebabkan harokat akhirnya ini mengalami perubahan, asalnya dhamma berubah menjadi fathah karena ada lan, kemudian ini sukun karena ada lam. Nah, gitu. Lan, ya, lan ini untuk menegatifkan masa yang akan datang. Artinya tidak. Nah, tidak. Ya, jadi lam ini juga artinya tidak. Tetapi lan ini untuk menegatifkan masa yang akan datang. Nah, tidak akan menulis. Lam ini menegatifkan masa lampau. Dia tidak menulis, ya, tapi aktivitasnya sudah lampau.
fi'il mudhari yang asalnya dia waktunya zamannya sekarang dan akan datang, kemasukan lam sehingga dia menjadi waktu lampau. Kalau lan, Ustaz? Lan ini menegatifkan akan datang. Maksudnya dia tidak akan menulis. Misalkan dia tidak akan menulis besok, misalkan gitu. Jadi menegatifkannya dengan lan ini. Apa? Ya, lan ini. Dia tidak akan menulis misalkan lan yaktubu Muhammad ad-darsa ghadan. Muhammad tidak akan menulis pelajaran besok, ghadan besok. Nah, jadi ini lan ini untuk menegatifkan akan datang. Kemudian lam ini untuk menegatifkan masa lampau. Misalkan lam yaktub Muhammad ad-darsa ams. Ya. Muhammad tidak menulis pelajaran kemarin. Nah, lamnya ini untuk menegatifkan bentuk lampau. Ya. Jadi intinya di sini kita tidak mempersoalkan dulu tentang menegatifkannya akan datang atau lampaunya, tapi sekarang kita fokus kepada yang menyebabkan fi'il mudhari, ya, yang menyebabkan fi'il mudhari tersebut, menjadi fathah ataupun sukun. Kita fokus dulu. Ini lan yaktuba, lam yaktub. Jadi yang menyebabkan ini lam sama lan. Ya. Kemudian contohnya yajlisu, kemasukan lan menjadi lan yajlisa. Nah, lan yajlisa. Yajlisu maknanya duduk. Lam yajlis. Nah, akhirnya disukun. Yaqra'u, lan yaqra'a, lam yaqra'. Yaqra'u maknanya membaca. Nah, lan yaqra'a tidak akan membaca, lam yaqra' tidak membaca. Kemudian yang berikutnya, amal mu'rabu minal af'ali fahuwal mudhari'u illa. Adapun mu'rab pada kata kerja yaitu pada fi'il mudhari, kecuali idza dakhalat alaihi nunul inasi au nun taukid. Jadi mu'rab pada kata kerja yaitu pada fi'il mudhari, kecuali apabila fi'il mudhari'nya tersebut bersambung kepada nun inas. Apa itu nun inas? Nanti kita jelaskan. Nun yang menunjukkan mu'annas. Nun yang menunjukkan mu'annas. Nah, yang menunjukkan mu'annas atau nun taukid. Nah, apa itu nun inas yang menunjukkan muannas dan apa nun taukid? Ini akan dijelaskan di bawah. Kemudian di sini kita akan melihat nunul inasi, nun inas, nun yang menunjukkan muannas, yaitu ini yajlisna, tajlisna, nunnya ini namanya nun inas, nun yang menunjukkan dia muannas, pelakunya itu muannas, perempuan. Ya. Jadi kalau diartikan yajlisna, mereka duduk. Mereka duduk. Merekanya siapa? Mereka
perempuan. Ya. Kemudian tajlisna ini kalian duduk. Kaliannya siapa? Kalian perempuan. Nah, seperti itu. Yasjudna ini mereka duduk. Mereka perempuan. Kemudian tasjudna kalian duduk. Kaliannya siapa? Yaitu perempuan. Jadi nanya ini menunjukkan muannas. Ya, pelakunya muannas disebut nun al-inas. Kemudian yang berikutnya nun at-taukid. Nun taukid. Jadi apabila dia berakhirannya nun inas, nunnya menunjukkan muannas, maka harokat akhir yang pada kata yajlisu, ini yajlisu, ini awalnya yajlisu, dia tidak bisa harokat akhirnya ini yajlisna, ini nanya ini tidak bisa mengalami perubahan. Ini nanya ini yajlisna, nah ini tidak bisa mengalami perubahan. Ya. Kemudian yang berikutnya afwan, yang tidak bisa jadi nanya ini menunjukkan muannas ya. Nanya ini menunjukkan muannas nanya. Kemudian pada sinnya, sin yang disukun ini tidak bisa mengalami perubahan. Sinnya ini tidak bisa mengalami perubahan. Sinnya tidak bisa mengalami perubahan. Kemudian yaktubu menjadi yaktubanna. Baknya awalnya ini dia pada pelakunya huwa, pelakunya dia menulis yaktubanna, ya. Dia menulis, artinya sama-sama menulis, tapi di sini ada nun taukidnya. Ini namanya nun taukid. Sehingga ketika kemasukan nun taukid, ini dianya tidak bisa mengalami perubahan, harokat fathahnya ini tidak bisa perubahan. Jadi meskipun kemasukan dia di situ huruf lan atau lam, ya. Misalkan kita di sini ditambah huruf lan. Di sini lan itu kan dia mengakibatkan harokat akhirnya di fathah. Nah, pada sinnya ini harokat akhirnya harusnya di fathah, namun ketika dia kemasukan lan ini tidak bisa di fathah karena dia mabni, ya. Begitu pula kepada ini ketika kemasukan nun taukid, maka dia tidak bisa di yaktubanna ini meskipun kemasukan lam di sini, harusnya harokat akhirnya pada ini, misalkan ini masukkan lam, di sini harokatnya disukun. Tapi karena di sini ada nun taukidnya, maka huruf ba-nya di sini tidak bisa disukun. Huruf ba-nya tidak bisa disukun. Karena ada nun taukidnya. Di sini yajlisna dia tidak bisa sinnya ini di fathah karena kemasukan lan, karena ada nun niswahnya ini, nun yang menunjukkan muannas. Seperti itu. Begitu pula yasjudu, yasjudanna. Nah, ini tidak bisa mengalami perubahan. Yasjudanna ini
mereka dia bersujud, dia benar-benar bersujud, ya. Dia benar-benar bersujud. Taukid ini untuk penegasan. Yaktubu maknanya adalah menulis. Kalau misalkan kemasukan dari kata nun taukid ini menjadi yaktubanna, dia benar-benar menulis. Seperti itu. Kalau yaktubu maknanya dia sedang menulis, begitu saja. Tapi ketika kemasukan nanya ini menjadi ada penekanannya, penegasannya. Dia benar-benar sedang menulis. Ya, gitu. Yasjudanna, dia benar-benar sedang sujud. Kemudian yang berikutnya, yaitu wal mabniyu, yang tadi mu'rab, sekarang yang mabni. Ya. Fi'il mudhari tadi itu mu'rab, ya. Ada pengecualiannya apabila dia kemasukan nun inas yang menunjukkan muannas atau nun taukid, maka dia menjadi mabni. Kemudian yang berikutnya ini yang fi'il yang benar-benar mabni, yang benar-benar mabni, yaitu wal mabniyu huwa ma lazima akhiruhu halatan wahidatan. Yang mabni, fi'il yang mabni itu adalah yang akhir katanya itu hanya satu kondisi aja, satu keadaan. Hanya satu kondisi atau satu keadaan. Yaitu kataba, fataha, dhahaba. Ini adalah fi'il madi. Semuanya ini adalah fi'il madi. Yang mana harokat akhirnya itu, harokat akhir itu selalu dengan fathah. Harokat akhirnya selalu dengan fathah, tidak bisa mengalami perubahan. Ya, tidak bisa mengalami perubahan. Kemudian kataba menulis, fataha membuka, dhahaba pergi. Kemudian yang ini uktub. Uktub ini adalah fi'il amr daripada kataba. Fi'il amarnya uktub. Nah, uktub harokat akhirnya, fi'il amr itu harokat akhirnya selalu dengan sukun. Harokat akhirnya selalu dengan sukun. Uktub, tulislah. Iftah, bukalah. Idhab, pergilah. Kemudian yang berikutnya, ini dijelaskan bahwasanya wal mabniyu minal af'ali huwal madi wal amru wal mudhari. Idza ittasalat bihi nun inas au nun taukid. Ya. Mabni, mabni dari kata kerja yang mabni itu, yaitu pada fi'il madi. Kemudian fi'il amar, kata perintah. Kemudian fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang bagaimana? Fi'il mudhari yang yang kemasukan atau yang bersambung dengan nun inas atau nun taukid. Nah, apabila dia fi'il mudhari bersambung dengan nun inas atau nun taukid, maka dia mabni. Apabila tidak bersambung dengan nun inas dan nun taukid, maka dia mu'rab. Bisa mengalami perubahan. Gitu.
Kemudian yang berikutnya kita fokus pada al-fi'lul mudhari' mu'rab, fi'il mudhari' yang mu'rab. Fi'il mudhari' yang mu'rab, yang pertama, kondisi pertamanya dia yang mu'rab itu adalah yang bisa mengalami perubahan harokat akhir katanya. Yang pertama kondisinya adalah marfu. Ya. Kondisi pertama adalah marfu. Ini harokat akhirnya dengan dhammah. Nah, kemudian ketika mansub, harokat akhirnya dengan fathah. Penyebab mansubnya adalah dengan lan. Adanya lan sehingga dia harokat akhirnya jadi mansub. Kemudian majzum. Majzum itu harokat akhirnya di sukun, penyebabnya ada lam. Ya. Kemudian yadhabu ini juga marfu dengan dhammah, lan yadhaba mansub dengan fathah, lam yadhab mansub dengan majzum dengan sukun. Ya. Sekarang kita lanjut dari tabel, penjelasan tabel ini. Al-af'alul mu'rabatu wa alamatu i'rabiha. Af'alul mu'rab, ya, jadi kata kerja yang mu'rab yang bisa mengalami perubahan akhir katanya dan tanda-tanda i'rabnya. Tanda-tanda i'rabnya. Jadi di sini al-afalu, jenis kata kerjanya yang pertama yaitu pada al-mudhari' shahihul akhir, pada fi'il mudhari' yang shahihul akhir. Yang shahihul akhir itu fi'il mudhari' yang tidak mengandung huruf mu'tal, tidak mengandung huruf seperti ini. Yang tidak mengandung akhirnya seperti ini, maka itu disebut al-mudhari' shahihul akhir. Jadi tidak mengandung waw, ya, alif ini. Ya, tidak mengandung tidak mengandung alif, waw atau ya pada akhir katanya, maka itu disebut mudhari' shahihul akhir. Nah, kemudian yashrabu ini adalah fi'il mudhari' shahihul akhir yang akhir katanya tidak mengandung huruf mu'tal. Huruf mu'tal yang ini tadi alif waw ya. Tanda marfu'nya adalah dengan dhammah. Nah, ini dhammah. Kemudian tanda mansubnya dengan apa? Dengan fathah. Ini fathah. Ini tandanya, penyebabnya dari lan. Kemudian tanda ketika dia majzum, fi'il mudhari'nya itu dijazam majzum, tanda jazmnya adalah dengan sukun. Tanda jazmnya dengan sukun ini. Nah, penyebabnya karena masuknya lam. Kemudian yang berikutnya pada fi'il mudhari' yang termasuk dalam af'alul khamsah. Af'alul khamsah sebagaimana sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu ada 5 jenis kata kerja yang mana pada penjelasan sebelumnya sudah disebutkan.
Ya, sekarang pada af'alul khamsah ini tanda marfu'nya adalah dengan subutun nun, dengan adanya nun ini. Nah, mana nunnya ini? Nah, yadhhabani. Yadhhabani ini nunnya ini adalah tanda marfu'nya. Kalau yang sahih akhir tanda marfu'nya dengan dhamma. Tapi kalau pada fi'il af'al khamsah seperti yadhhabani ini tanda marfu'nya dengan nun. Ini subutun nun. Dengan ada nunnya ini. Kemudian tanda mansubnya adalah hadfun nun. Nunnya dihilangkan. Ini awalnya ada nunnya kemudian nunnya dihilangkan. Itu tanda mansubnya, nunnya dihilangkan. Kemudian tanda majzumnya adalah nunnya juga dihilangkan, hasfun nun, nunnya dihilangkan. Ini nunnya tidak ada di sini. Itu tanda majzum. Kemudian pada fi'il mudhari, yang fi'il mudhari mu'talul akhir, ini contohnya yad'u. Yad'u ini adalah fi'il mudhari mu'talul akhir yang mengandung huruf mu'tal. Ini akhirnya seperti ini. Ada huruf mu'talnya. Ya. Jadi tanda marfu'nya adalah dhammah muqaddarah. Tanda marfu'nya dhammah muqaddarah. Tidak kelihatan, cuma dikira-kira saja. Kalau di atas dengan dhammah kelihatan. Yang kedua, tanda marfu'nya dengan nun, subutun nun, ada nunnya ini. Kemudian yang yad'u tandanya itu tidak kelihatan. Dhammahnya itu tidak kelihatan, marfu'nya dhammahnya tidak kelihatan, sehingga disebut dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang dikira-kira saja. Begitu ketika dia mansub, tanda fathah, mansubnya dengan fathah, jadi tanda mansubnya kelihatan kalau dia mansub. Kemudian lam yad'u, ini adalah fi'il mudhari majzum. Fi'il mudhari majzum, tanda jazmnya apa? Dengan hadful akhir, huruf akhirnya dihapus. Wawnya ini ketika kemasukan lam, maka wawnya dihilangkan. Wawnya dihilangkan menjadi lam yad'u. Awalnya seperti ini. Kemasukan lam sehingga ininya dihilangkan wawnya ini. Menjadi lam yad'u. Itu sebagai tanda jazmnya. Tanda jazmnya hadful akhir. Huruf akhirnya dihapus. Kemudian pada mudhari mu'talul akhir yang kedua ini pada kata yahdi, tanda marfu'nya adalah dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Karena tidak tampak dia, jadi dhammah yang dikira-kira. Tanda mansubnya adalah dengan fathah karena masih kelihatan ini. Penyebab dia mansubnya adalah karena ada lamnya. Ada kemasukan lam. Kemudian pada lam yahdi, dia ini adalah fi'il mudhari majzum yang dijazm. Tanda jazmnya apa? Hadfun nun, nunnya apa? Hadful akhir, huruf akhirnya dibuang, dihapus. Pada ininya dihapus. Kemasukan lam, maka huruf akhirnya ini dihapus jadi lam yahdi. Itu sebagai tanda jazmnya. Kemudian yardo ini adalah
fi'il mudhari mu'talul akhir, dia tanda marfu'nya adalah dengan dhammah muqaddarah. Kemudian ketika mansub kemasukan huruf lan, alamat mansubnya adalah fathah muqaddarah karena tidak tampak dia. Harokat akhirnya tidak tampak tanda fathahnya, sehingga alamatnya, tandanya adalah fathah muqaddarah, fathah yang dikira-kira saja. Kemudian lam yardo. Lam yardo ini fi'il mudhari majzum, ya. Tanda jazmnya adalah apa? Dengan hadful akhirihi. Huruf akhirnya dihapus. Ini pada kemasukan lam yardo. Jadi yang ininya hilang. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah masuk kepada latihan. Ya. Latihan ini, ya, yaitu perintahnya di sini ij'al ma ya'ti mansuban wa majzuman. Nah, jadikanlah yang di bawah ini sebagai mansub dan majzum. Nah, kata yadhabu ini kalau dijadikan mansub bagaimana? Nah, kalau dia lihat pada contoh di atas tadi itu, pada kolom, pada tabel di atas, itu cara menjadikan dia mansub itu bagaimana? Nah, misalkan saya beri contoh 1, misalkan kata yadhabu, kalau kita ingin menjadikan dia mansub, maka kita masukkan harokat akhirnya dengan diawali dengan lan. Nah, lan kita tambah dengan lan. Kita tambah dengan lan, maka dia menjadi lan yadhaba. Ini kalau misalkan dia mansub. Ini perintahnya kan disuruh mansub. Nah, kalau kita ingin menjadikan dia majzum, jazm, maka kita tambah lam. Nah, maka harokat akhirnya menjadi lam yadhhab dengan sukun. Seperti itu. Nah, semua fiil yang ini disuruh membuat dua kondisi ini. Jadi mansub dan majzum. Ya. Kemudian yang kedua yang ini, uzkur al-marfu'a wal mansuba wal majzuma wa alamati kullin minha. Disebutkanlah marfu, mansub, majzum dan tanda masing-masing pada kata-kata di bawah ini. Ya, masing-masingnya seperti yang dijelaskan di atas tadi itu. Ya. Misalkan saya beri contoh ya. Ya, pada kata yusolli. Ya. Ini kayak yang angka 24 ini ya, Ustadz. Apa? Ini apa? Jadi menjadikan Ya, kayak di tabel itu, Bu. Marfu, mansub sama Majzum.
majzum. Ya, Oh iya. yang mengerjakannya seperti yang di tabel itu. Jadi ini masuk mana, kemudian apa cirinya apa gitu ya? Ya, betul. Ya. Ini jadi sebutkan mana yang marfu, mana yang mansub, mana yang majzum, dan sebutkan tanda-tanda masing-masingnya. Ya, seperti yang kita sudah pelajari di atas tadi itu, ini misalkan yusolli, ini adalah mudhari mu'talul akhir, ini fi'il mudhari mu'talul akhir. Kemudian dia adalah marfu, ya, fi'il mudhari marfu. Tanda marfunya apa? Dhammah muqaddarah. Tanda marfunya dhammah muqaddarah. Dhammahnya tidak kelihatan. Ya. Ya seperti pada tabel tadi. Seperti itu. Kemudian yang ini yang nomor 2, fa'il lam taf'alu. Ini adalah fi'il mudhari majzum. Fi'il mudhari majzum. Tanda jazmnya apa? Karena ada lam di sini kan? Tanda jazmnya apa? Nanti Ibu lihat sendiri di sana. Contohnya. Kemudian ini ada lamnya. Berarti di sini fi'il mudhari mansub. Tanda mansubnya apa di sini? Ibu lihat sendiri di kolom tadi. Alam taro. Ini fi'il mudhari yang majzum karena ada lamnya. Ada lamnya. Kemudian tanda jazmnya apa? Tanda jazmnya apa? Silakan lihat sendiri di atas. Begitu pula yang lainnya seperti itu. Yang lainnya seperti itu. Pada kata yakuluna ini fi'il mudhari marfu. Tanda marfunya apa? Tanda marfunya dengan apa? Kemudian alam naj'al. Alam naj'al ini adalah fi'il mudhari majzum. Kemudian menjadi pertanyaan, tanda jazmnya dengan apa? Tanda jazmnya dengan apa? Kemudian tukadzibani ini apa? Seperti penjelasannya seperti yang tadi. Kemudian lantanalu. Ini diperhatikan yang penyebab-penyebabnya ini. Ini kita perhatikan supaya kita bisa mengenali masing-masingnya. Ya, ini kita cukupkan dulu sampai sini. Saya buat link yang baru lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fisik.